Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Uta Channel Belajar Menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kelangkaan dalam hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. 2. Menganalisa usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan. 3. Menganalisa cara memanfaatkan sumber daya yang langka. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, mari kita simak penjelasan berikut. Selamat belajar, semoga menginspirasi. Pada dasarnya, kelangkaan terjadi disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang muncul sebagai akibat dari dua kondisi yang saling bertolak belakang, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas yang selalu dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Muncul pertanyaan, mengapa alat pemuas kebutuhan terbatas? Nah, hal ini terjadi karena alat pemuas kebutuhan berasal dari sumber daya ekonomi yang langka. Konsep kelangkaan. Menurut ilmu ekonomi, kelangkaan sumber daya memiliki dua konsep penting. Yang pertama, konsep kelangkaan adalah terbatas dalam artian tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan meningkatnya peradaban manusia, mengakibatkan kebutuhan manusia meningkat pula, yang pada akhirnya kebutuhan itu akan selalu bertambah tanpa mengenal batas. Namun, benda-benda yang tersedia di dunia jumlahnya terbatas, terlalu sedikit untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Konsep kelangkaan yang kedua adalah terbatas dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Untuk memperoleh suatu barang atau jasa, kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Dan untuk mendapatkan uang, tentu saja kita harus bekerja. Nah, inilah yang kita namakan dengan pengorbanan. Setelah kita memahami makna dari kelangkaan, mari kita lanjutkan apakah penyebab dari kelangkaan itu sendiri. Ada 6 faktor penyebab dari kelangkaan. 1. Keterbatasan sumber daya produksi. 2. Perkembangan teknologi yang tidak sama. 3. Cepatnya pertumbuhan penduduk. 4. Keterbatasan produsen dalam memproduksi. 5. Bencana alam. 6. Sifat dari manusia itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Faktor pertama, penyebab dari kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya produksi. Sumber daya produksi merupakan faktor yang mendorong terjadinya proses produksi yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam dapat berupa udara, hutan, air, sinar matahari, tanah, dan segala yang terkandung di dalamnya. Satu hal yang pasti, anugerah alam tersebut tidak merata di muka bumi. Ada daerah yang kaya dengan kandungan mineralnya, ada daerah yang tidak. Ada daerah yang subur dan ada daerah yang gersang. Demikian pula dengan sumber daya manusia, yang tercipta dengan segala perbedaan dan keterbatasan yang ada. Faktor kedua, penyebab dari kelangkaan adalah perkembangan teknologi yang tidak sama.
Perkembangan teknologi di berbagai negara tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi sangat cepat, sedangkan di negara berkembang, perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa lebih cepat dibandingkan perkembangan teknologi. Misalnya, dalam hal membajak sawah, di negara berkembang masih menggunakan tenaga hewan, sedangkan di negara maju sudah menggunakan mesin yang canggih. Di sini sangat nyata perbedaan yang terjadi dari teknologi tersebut. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan yang ketiga adalah cepatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa menyebabkan terjadinya kesenjangan antara permintaan dengan persediaan barang dan jasa. Sebenarnya gejala ini sudah menjadi perhatian dari seorang ekonom dunia, yaitu Thomas Robert Malthus, yang menyatakan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian. Manusia berkembang menurut deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi makanan meningkat sesuai dengan deret hitung. Faktor keempat, penyebab terjadinya kelangkaan adalah keterbatasan produsen dalam memproduksi. Kemampuan produsen dalam memproduksi barang dan jasa mempunyai keterbatasan. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor, yaitu dari tenaga kerja dan alat-alat produksi yang digunakan. Misalnya tenaga kerja. Di dalam kegiatan produksi sehari-hari, tenaga kerja membutuhkan waktu istirahat, cuti, ataupun kadangkala tenaga kerja ada yang mengalami sakit, sehingga mengakibatkan terhentinya proses produksi. Begitu juga dengan alat produksi. Dalam kegiatan produksi, kita menggunakan alat-alat produksi yang tentunya memerlukan perawatan, ataupun pada saat berlangsungnya kegiatan produksi, ada alat-alat produksi yang mengalami kerusakan. Faktor penyebab kelangkaan yang kelima adalah bencana alam. Bencana alam merupakan faktor yang berada di luar dugaan manusia. Bencana alam menyebabkan rusaknya sumber daya yang ada, yang membawa dampak yang sangat besar, baik korban jiwa maupun lumpuhnya perekonomian masyarakat, sehingga mengakibatkan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok. Faktor penyebab kelangkaan yang keenam adalah sifat manusia. Sebagian besar manusia memiliki sifat serakah yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Akibatnya, persediaan sumber daya alam berkurang atau bahkan rusak. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab kelangkaan, kita harus mengetahui usaha apa yang bisa kita lakukan di dalam mengatasi kelangkaan tersebut. Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menyusun skala prioritas, yaitu membuat suatu daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Misalnya pada saat tahun ajaran baru, dengan uang yang ada, kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita membeli buku pelajaran ataukah kita membeli buku cerita? Nah, dengan membuat skala prioritas, tentu saja kita akan melakukan pilihan membeli buku pelajaran dibandingkan dengan membeli buku cerita. Karena buku pelajaran sangat mendesak pada saat tahun pelajaran yang baru. Cara kedua yang dapat kita lakukan dalam mengatasi kelangkaan adalah menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan. Misalnya pada saat terjadi kelangkaan minyak tanah dan susah untuk mendapatkannya di samping harganya mahal,
maka kita mencari pengganti minyak tanah sebaiknya dengan menggunakan gas. Karena gas lebih mudah didapat untuk saat sekarang dengan harga yang lebih murah. Usaha yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang langka. Misalnya, pada saat bepergian, jika kita hanya bepergian dalam jumlah yang sedikit, misalnya berdua, kita bisa menggunakan roda 2. Tidak perlu kita menggunakan roda 4. Dengan demikian, kita telah melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang langka. Berikut kita akan bahas tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya yang langka. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, misalnya dengan cara memperbaiki barang-barang yang rusak dan masih layak untuk kita gunakan, ataupun dengan cara mendaur ulang barang-barang bekas. Usaha kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Cara memanfaatkan sumber daya yang langka yang ketiga adalah dengan cara mengelola dan mendayagunakan sumber modal dengan cepat dan tepat guna. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Semoga dengan kita berbagi kebaikan, kebaikan akan selalu menghampiri kita. Terima kasih, selamat berjumpa nanti dalam video-video pembelajaran berikutnya.